Ya. Bisa dijelaskan asal-usul adanya Cerat Lanjang atau makam panjang ini, Pak Ustaz? Ya. Ini sekilas saya akan menceritakan masalah kuburan panjang itu atau Cerat Lanjang. Ini ada tokoh yang dulu yang bernama Aji Soko. Aji Soko itu Allahu a'lam agama Hindu atau agama Buddha bahkan atau agama Islam, karena pada zaman itu saya sendiri belum tahu, hanya melihat dari sejarah-sejarah yang ada di berbagai macam literatur buku yang ada di Pulau Bawean. Ceritanya sekilas seperti ini. Ada dua pesuruh yang dimiliki oleh Aji Soko yang bernama Dora yang ada di sini dan Sambada ada di kuburan umum. Lah, dua pesuruh yang dimiliki oleh Aji Soko tersebut ini ada suatu dibawa kemana-mana oleh Aji Soko, sehingga dua pesuruh tadi, Dora yang ada di kuburan ini dan Sambada yang ada di kuburan umum, itu pernah ada suatu keinginan Aji Soko untuk pergi ke Jawa atau Surabaya. Setelah sampai ke sana nanti, sebelum berangkat ke sana, dia menitipkan kedua pesuruhnya tersebut, Dora dan Sambada, dan menitipkan sebilah keris terhadap salah satu pesuruhnya, Dora atau Sambada. Nah, dia berangkat, sebelum berangkat, dia menitipkan keris ini, jangan diberikan kepada siapa saja selain saya nanti yang mengambilnya. Setelah sampai di Jawa, ternyata Aji Soko dengan salah satu pesuruhnya Dora atau Sambada, dia mempunyai masalah penting yang ada kaitannya nanti dengan keselamatan dirinya, sehingga disuruh ambil sebilah keris yang ditinggal di Pulau Bawean pada salah satu pesuruhnya Dora atau Sambada tadi. Dengan ucapan tadi yang dipertahankan oleh salah satu pesuruhnya, sehingga datangnya ke Pulau Bawean Dora dan Sambada terjadi pertarungan yang sangat sengit, sehingga kedua pesuruh tersebut sama-sama meninggalnya. Lalu di sana bertanya-tanya Aji Soko, kemana dua pesuruh saya sampai saat ini tidak datang-datang ke sini, disuruh ngambil kerisnya. Karena tadi mempertahankan yang disuruh oleh Aji Soko jangan diberikan kalau bukan saya, sehingga dipertahankan. Dan ada cap batu yang sampai saat ini hilang jejak, barangkali sudah masuk ke jembatan dalam pembangunan jembatan. Ini ada tulisan Pono Coroko Podo Joyoni. Kurang lebih artinya begini, sama-sama mempertanggungjawabkan kewajiban dan sama-sama meninggal pada sama-sama jayanya. Itu yang terjadi kepada dua pesuruh Dora dan Sambada. Nah, akhirnya dua orang tersebut, yang Dora dikuburkan di kuburan panjang Cerat Lanjang, sedangkan Sambada dikuburkan di kuburan umum masyarakat Tanjung Anyar. Beginilah sekilas cerita singkat, kalau umpamanya dibuat singkat sama sekali seperti itulah cerita singkatnya. Demikian Bapak Basit, bahwa cerita singkat yang dimiliki oleh saya dari berbagai macam literatur seperti itu. Kalau masalah agama nanti, itu boleh kita ambil, ya zaman itu misalkan panjangnya ditanyakan kenapa panjangnya seperti ini, bisa saja kalau berdasarkan sejarah ada beberapa peninggalan-peninggalan yang dikuburkan di sini, bisa saja kalau menurut versi sejarah. Tapi kalau orang dulu seperti Nabi Adam atau orang-orang terdahulu, tentu masalah fisiknya lebih tinggi dibandingkan orang-orang sekarang. Tapi kalau versi sejarah barangkali di sini ada peninggalan-peninggalan yang dikuburkan di sini atau di kuburan umum. Beginilah sekilas cerita masalah kuburan panjang atau Cerat Lanjang. Terus Pak Ustaz, ini makamnya yang di sini ini Dora ya? Iya, Dora. Di sana Sambada. Ya. Terus makamnya di sana apa juga panjang? Panjang juga sama seperti ini. Sama ya? Sama. Tapi di sana masih alami, artinya masih berupa batu panjang begini, dijejer dengan batu-batu, sehingga kalau umpamanya ke sana ke kuburan umum, ada di tengah-tengah kuburan umum. Ada ya? Ada sampai sekarang ada. Masih bertahan ya? Masih bertahan di sana, bahkan
nisannya, katanya orang sini mission, itu masih terbuat dari batu hitam. Sampai saat ini masih ada di sana dan dirawat oleh orang nggak mengetahui. Banyak orang yang tidak mengetahui. Iya. Ternyata di Cerat Lanceng ini ada panjangnya ada dua. Ada dua. Ada Dora, Sambada. Iya. Jadi kalau soal agama, Pak Rustam sendiri belum bisa mengetahui secara detail itu agamanya Hindu, Buddha atau Islam, karena dalam referensi kayaknya tidak menjelaskan. Iya. Kalau umpamanya dalam referensi itu tidak dijelaskan, orang tersebut dua pesuruh agama Hindu atau Buddha, atau yang Aji Sokonya agama Islam atau Hindu Buddha, itu tidak dijelaskan dalam referensi itu. Berarti kesimpulannya Aji Soko dulu pernah menginjakkan kakinya di Pulau Bawean. Berarti ya? Iya. Kalau berdasarkan bukti, kan sekarang berdasarkan bukti yang ada, kuburan itu ada, berarti Aji Soko itu datang ke sini menguburkan Aji Soko sebagai pesuruhnya. Oh. Terus terkait dengan peninggalan yang di kuburan umum, yang menurut prasasti itu, Pak Rustam sendiri pernah melihat? Pernah melihat. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri pada waktu saya usia sekolah di SD Muara. Saya kan sering jalan kaki sehingga saya melihat tulisan-tulisan itu seperti tulisan Jawa, yang mana katanya versi dalam literatur itu berbunyi Hono Coroko Podo Joyoni. Seperti itu. Waktu Pak Rustam melihatnya itu dalam kondisi utuh ya? Dalam kondisi utuh dan ada cap kaki sangat besar sekali. Cap kakinya? Ada cap kakinya. Itu berupa apa? Lempengan batu? Berupa lempengan batu, sehingga kalau menurut perkiraan saya, pembangunan jembatan itu pada waktu itu kan membutuhkan batu yang sangat banyak. Barangkali ada warga yang tidak mengetahui masalah prasasti itu dan dipecahkan, barangkali sudah masuk ke jembatan itu. Jembatan yang mana? Jembatan antara Muara itu, di Muara itu, untuk masuk ke Tanjung Anyar kan ada jembatan. Jembatan itu, ya? Iya. Dulu jembatannya itu berupa kayu, bahkan di atasnya ada atapnya. Sekarang ini kan sudah tidak seperti itu, sudah dibeton. Itu pikiran Pak Rustam batu prasasti itu sekarang terbenam di sana. Terbenam di sana perkiraannya. Kayaknya itu perlu dicari itu Pak Rustam. Mungkin sebagai penguatnya. Kalau umpamanya bisa, tapi kalau menurut saya sulit untuk diketemukan. Soalnya itu jembatan itu besar. Tapi Pak Rustam sendiri membuktikan ya, memang. Saya sendiri membuktikan. Memang ada ya. Memang ada. Saya sendiri melihat pada waktu usia saya masih sekolah di SD Muara sekitar tahun 8 berapa ya? Saya sekolah di Muara itu berkisar tahun 73 mungkin. Tapi waktu itu orang tidak banyak mengetahui bahwa itu adalah prasasti. Iya, karena pada waktu itu orang-orang khususnya di Tanjung Anyar ini belum banyak orang yang menginjakkan sekolah, hanya 1-2 orang. Itu ya artinya tidak ada anggapan-anggapan bahwa itu adalah suatu prasasti dan perlu diabadikan. Sebetulnya kalau seperti sekarang diabadikan, disimpan, bahkan itu dijadikan sebagai peninggalan yang sangat bersejarah sekali. Terus Pak Rustam sendiri mengetahui bahwa kuburan yang di sini ini adalah Dara dan di sana itu Sambada. Itu sejak kapan Pak Rustam? Ini saya pada waktu sekolah di SMP pada waktu itu, ini banyak sekali literatur yang dibuat oleh pengarang-pengarang yang ada di Bawean khususnya. Banyak sekali, tapi saya mengambil kesimpulan saya dari literatur itu, bahwa yang sangat benar, ini. Artinya ini yang mengatakan Dora, bahkan orang kalau datang ke sini mengatakan darah-darahnya. Darah-darahnya. Padahal nama orang ini. Ini seperti ini, Pak. Berarti yang terkubur di dalam itu bukan darah, tapi memang wujud manusia, ya. Termasuk yang Sambada. Sambada yang ada di kuburan umum. Tapi saya pernah lihat dengan paranormal yang datang ke sini,
di sini pun tidak bisa menampakkan wajahnya katanya, termasuk di sana Sambada juga tidak bisa menampakkan. Itu paranormal bertawasul di atasnya sini nggak kelihatan katanya. Kenapa Pak? Kok bisa tidak kelihatan katanya, saya telah dilihat. Karena di sini ini tidak mau berhadapan dengan saya. Mungkin saya karena berbaju hitam katanya paranormal itu Pak. Jadi waktu itu paranormalnya berbaju hitam. Berbaju hitam, iya. Sehingga pihak dari yang ada di dalam sendiri tidak mau mengintipnya. Iya. Itu mau seperti itu katanya paranormal yang bilang sama saya. Pewarta Basit Gaul Media Bawean.